seorang daeng becak kena godaan setan, pengaruhnya sedikit. Tapi kalau seorang polisi kena godaan setan, dampaknya besar. Maka inilah sebabnya perlu diadakan ceramah di tempat ini. Bukan berarti polisi tidak dipercaya, cuma polisi sangat membutuhkan tausiah. Saya kasih contoh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini handphone. Ini handphone 1 tera, masih baru, kuotanya unlimited. Ini kalau saya pakai terus, kenapa Ibu? Hah? Kalau saya pakai terus kenapa? Lowbat. Kalau lowbat diapain? Kalau tidak dicas kenapa? Kalau sudah mati masih bisa dipakai? Masih bisa pakai? Tidak. Begitu juga dengan hati para polisi. Ini hati kita banyak dunia. Lihat teman seangkatan, sudah kombes. Saya masih AKBP, dunia. Sudah Kapolsek. Selamat datang Pak Waka. Nggih. Benar? Ya? Lihat mobilnya teman kita baik, dunia. Lihat teman kita sekolah, dunia. Lihat cewek cantik, paling keras, dunia. Ya kan? Semua dunia. Dunia terus. Kalau dia dunia terus, pasti lowbat. Nah, perlu dicas. Kapan casnya? Nilai dakwah. Bapak-bapak dengar ceramah, ya paling hari Jumat. Itu juga kalau khatibnya ceramahnya menarik. Itu juga kalau sound systemnya tidak storing. Itu juga kalau bapak tidak ngantuk. Iya toh? Maka gak sulit. Maka kalau dia tidak pernah dakwah, ibaratnya handphonenya sudah mati, tidak bisa dipakai. Itulah yang Allah jelaskan, khatamallahu, kami tutup mati hati mereka. Wa sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Kau nasihati atau tidak, kau ceramai atau tidak, kau dakwai atau tidak, sama saja, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Dan kalau ini sudah terjadi, maka percaya menurut Quran, manusia lebih hina dari binatang. Ibu-ibu, bapak-bapak, Pak, tahu kambing? Tahu kambing? Masya Allah. Itu kakak saya di kampung, waktu beliau jual beli kambing, kalau ada kambingnya nakal, suka dia ganggu temannya, dia bilang, jual itu kambing. Sampai di pasar, tidak ada yang beli. Tidak ada yang mau beli ini kambingmu. Sudah bawa pulang. Potong. Dagingnya jadi sate. Isi perutnya jadi coto. Ekornya sop buntut. Kakinya sop kikil. Lidahnya sop lidah. Pipinya sop pipi. Tanduknya perhiasan. Lehernya obat kuat. Iya toh? Iya. Kambing tidak ada gunanya, suka ganggu orang, jual. Tidak ada yang beli, potong. Tapi kalau ada anggota Polri, suka nipu, pura-pura mempersulit keadaan, cipta kondisi. Ganggu orang. Diapain? Diapain? Siapa mau makan kok? Jual. Siapa yang membeli? Tidak ada. Inilah sebabnya dirasa penting dan perlu untuk tausiah. Saya kasih lagi contoh. Kenapa ini penting tausiah? Bapak, saya kasih ini handphone gratis. Mau? Mau? Tapi begitu saya kasih, Bapak langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mau namanya? Kau mau apa handphone kalau kau sudah tuli? Halo? Bukan HP yang rusak, tapi apa? Telingamu. Berarti yang mahal bukan handphone, yang mahal bukan jaringan, yang mahal adalah telinga. Dan Allah kasih gratis.
Saya yakin 1999% Bapak lulus jadi polisi karena telinganya Bapak sehat. Coba kalau gugur tes. Iya toh? Dan hebatnya lagi ini telinga, Allah kasih kita telinga ini, tempatnya daun telinga luar biasa baiknya. Bapak Ibu pernah enggak bayangkan seandainya daun telinga satu dibawa ketek? Pernah Bapak Ibu bayangkan? Bagaimana seandainya satu dibawa ketek daun telinga? Halo, ya komandan. Lagi di mana? Siap komandan. Repot toh? Hah? Itulah sebabnya kekayaan kita yang mahal bukan handphone tapi telinga. Kenapa ini handphone mahal? Salah satu sebabnya karena kameranya juga canggih. Ini Bu, kamera canggih ini, muka jerawatan bisa mulus. Tidak percaya sebentar saya praktekkan. Bibir yang hitam gara-gara rokok bisa langsung seperti Lee Min Ho, artis Korea. Hebat ini gara-gara mahal karena kameranya. Dan dia bisa tangkap bagaimanapun cepatnya Bapak lari, dia bisa slowkan. Slow motion namanya. Tapi apa karena ini kamera mahal? Bukan. Apa yang mahal? Matamu. Biar kameramu 10, kameramu ini handphonenya kameranya 10, tapi Bapak Ibu rusak matanya, mana bisa? Tidak bisa kan? Iya. Inilah yang mahal, mata, bukan kamera. Dan hebatnya lagi ini mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan kalau di kompleks Poltabes, di asrama Polrestabes, tidak bisa dibedakan istri. Kenapa lain-lain malam ini? Iya toh, ini maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Bu Ibu, Bu, pernah lihat orang ada kawat di giginya? Pernah? Ada juga bapak-bapak polisi saya lihat ada kawat giginya. Pernah lihat? Pernah lihat? Ada toh? Ada. Ya kalau niatnya untuk memperbaiki itu boleh halal. Tapi kalau niatnya hedon supaya dibilang Bu, pernah lihat? Pernah toh? Saya lagi mengajar. Tiba-tiba saya lihat ada anak mahasiswa cewek, ada kawat di giginya. Kaget saya karena biasanya yang dikawat di kampung saya pagar. Ini giginya dia kawat Pak. Saya tanya, Dek, apa namanya itu di gigimu? Dia bilang, Ustadz, ini namanya behel. Oh, mahal itu Dek, 30 juta. Masya Allah, 1 kali umroh Pak, dia simpan di giginya. Iya toh? Lalu saya tanya dia, kau sini Dek, kau kira behelmu yang mahal? Bukan, biar kamu mau pasang behel harga 100 juta, tapi kalau tidak ada gigimu, apa kamu kawat? Iya, iya toh, Pak. Berarti yang mahal bukan behel, yang mahal Allah kasih gigi gratis 32 pasang. Coba datang ke dokter gigi, yang bukan gigi palsu ya, yang gigi ditanam Pak. Bapak tahu enggak berapa itu satu biji yang ditanam? Itu 22 juta satu gigi. Kalau copot 32 gigi, pangkat yang satu di sini, nggak bisa kau pasang gigimu. Maka Allah kasih kau gratis. Hebatnya lagi nih gigi, Allah batasi tumbuh dan panjangnya. Bapak pernah nggak bayangkan bagaimana seandainya gigimu tumbuh seperti rambut? Pernah? Nggak mungkin kau lulus Alpol kalau gigimu nongol. Masa ada Kapolrestabes begini? Nggak mungkin. Iya toh? Kapolrestabes nggak nyaman Pak, nggak cakep dilihat Pak. Maka Allah kasih kalian nikmat. Itulah nikmat gigi. Dan Bapak pernah bayangkan, orang Jawa senang makan kerupuk. Dia nggak bisa makan kalau nggak ada kerupuk. Orang Bugis kerupuk dikira kue, makannya dengan teh. Itu orang Bugis Pak. Makanya penjual pecel lele di Makassar tidak laku Pak. Tidak laku itu penjual kerupuk. Karena orang Bugis kerupuk itu tidak dimakan dengan nasi. Dia makannya minum biasa dengan teh. Nah,
Kenapa kerupuk bisa Bapak nikmati makannya? Kenapa Bapak merasa enak makan kerupuk? Karena Allah kasih saraf di gigimu. Bisa dibedakan mana kerupuk yang baik, mana yang melempem. Mana enaknya makan kerupuk melempem? Apa yang nikmati? Syaraf. Maka kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Lagi Piala Dunia, cuma kalah Maroko. Kesebelasan saya Maroko. Kenapa hebat Mbappe? Kenapa hebat Lionel Messi? Kenapa hebat Ronaldo? Apa karena skill dan latihannya? Demi Allah bukan. Kenapa mereka hebat? Karena Allah kasih tungkai kaki yang bisa goyang dan bisa bengkok lututnya. Bapak pernah bayangkan bagaimana seandainya kakinya Lionel Messi tidak bisa bengkok lututnya? Mana bisa dia main bola? Ya, maka kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Itu nikmat umum. Sekarang nikmat sebagai polisi. Bapak pernah tidak pikirkan enaknya ini menjadi polisi, Pak? Di jalan raya Bapak kalau pakai polisi, mana ada yang mau lambung Bapak? Mikir dia Pak, mana takut dia Pak? Saya aja dokter, kalau lihat mobil polisi, mikir saya mendahuluinya Pak. Apalagi kalau dia sudah pop. Mati kita ini. Pasal bahaya lagi nih Pak. Iya toh? Maka Bapak bersyukur kepada Allah. Ribuan bahkan jutaan yang mau jadi penduduk Indonesia ini, yang mau jadi polisi, tapi Allah pilih bapak-bapak yang Allah amanahi menjadi polisi. Saya tanya Bapak Ibu, ini yang selalu saya bilang nikmat baju coklat. Pak Kapolrestabes bisa enggak pakai peci seperti saya? Bisa? Bisa enggak Pak Kapolrestabes pakai baju gamis seperti ini? Oh, makin cakep dia Pak kalau ke masjid pakai gamis, makin sungkan orang, makin segan. Bisa enggak Kapolrestabes pakai serban? Bisa. Tapi bisa enggak Ustadz Dasat Latif pakai bajunya Kapolrestabes? Kombes, langsung kau dituduh polisi gadungan. Viral se-Indonesia, ternyata ini Ustaz penipu. Itulah nikmat. Saudaraku para polisi, kalian boleh pakai gamis. Tapi kami para ulama tidak bisa memakai pangkat-pangkat seperti Bapak. Itu nikmat. Maka bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil. Itulah sebabnya kita harus bersyukur kepada Allah. Karena berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak bisa diuangkan. Saya kasih lagi contoh. Supaya Bapak ini mau menjadi polisi yang bersyukur. Karena kalau jadi polisi bersyukur, insya Allah Bapak akan jadi polisi presisi secara otomatis. Biar dikasih sekolah PIM apa, PIM ini, PIM sampai ini, kader-kader ini. Tapi kalau Bapak tidak pandai bersyukur jadi polisi, tidak mungkin Bapak bisa menjadi polisi yang presisi. Maka kuncinya bersyukur. Saya kasih lagi contoh. Bapak dikasih mobil Mercy. Harga 4 miliar, gratis. Mau Pak? Mau. Tapi begitu Bapak dikasih langsung lumpuh, tidak bisa gerak. Mana yang mau tadi? Itulah sebabnya selalu disindir dalam Al-Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Dasat. Pak Kapolrestabes. Pak Waka. Nikmat mana lagi yang kau kufuri? Nih, nikmat. Tapi kalau sudah Allah kasih nikmat, tidak disyukuri, malah disalahgunakan. Itu ayat berikutnya. Inna azabi lazadid. Tunggu, azabku sungguh sangat perih. Saya kasih kau azab. Azab di dunia, azab di akhirat. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini yang pertama. Jadi teruslah bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Tadi ada, saya lupa namanya, bapak salah satu AKBP yang temani saya di ruang SDM. Saya Ustadz polisi kelas sore, bukan kelas pagi, kelas sore saya Ustadz. Saya lihat pangkatnya, tapi pangkatnya AKBP, ya kan? Oh, ini Ustadz 2 karena penghargaan 1. Alhamdulillah.
Tapi Ustadz, tinggal 2 bulan saya pensiun. Ya kan? Alhamdulillah, alhamdulillah, Bapak bisa melewati pensiun dengan selamat daripada bintang 2. Bintang 2 bos, bintang 2 naik, bintang 2 pensiunnya di borgol. Iya toh? Kenapa kalian menderita? Karena kalian tidak pernah bersyukur. Bersyukur insya Allah kalau pasti jadi polisi yang baik. Bagaimana cara aplikasi bersyukur? Hiduplah engkau sesuai dengan rezeki yang Allah berikan. Kalau gajimu 7 juta per bulan, tolong tidak usah pakai iPhone 14 3 kameranya. Kau mau apa 3 kameranya? Nah istrimu cuma 1. Yang ketawa, saya serius ini. Dari mana kau dapat bisa beli handphone harga 39 juta? Gajimu cuma 7 juta. Pasti meres. Kamu tidak meres, tapi honornya anggotamu kau tahan. Tenang kau bilang tadi gaspol. Terutama itu kasihan berimob. Kalau saya dari sini ini Pak, saya bisa bedakan mana berimob, mana serse. Kalau berimob itu kan sedikit bau-bau matahari Pak. Gelap. Kenapa? Sedikit juga honornya. Uang pengamanan 50.000 sampai lapangan cuma 15.000. Bos, apa boleh buat kita sebagai anak buah? Tidak mungkin kita bisa lawan komandan. Apa daya kita? Tapi komandan yang begitu suka memotong honor anak buahnya yang sudah sedikit, dipotong lagi. Anak buahnya sudah 4 anaknya di rumah, kasihan mengharap honornya itu, lalu kau ambil sewenang-wenang. Tidak mungkin Allah biarkan kamu hidup tenang. Pasti komandan begitu dibuat hidupnya sengsara oleh Allah. Oh, bayangkan Pak, pelan-pelan aminnya, pelan-pelan. Bayangkan anggota BRIMOB 100 yang dipotong, 100 mulut yang doakan, tambah istrinya, tambah anaknya, 300 yang doakan. Mana Allah tidak bergetar arasnya Allah kalau didoakan orang seperti itu? Maka dia bilang, apa? Bagaimana hidup Anda mau berkah kalau disumpahi? Didoakan baik saja, belum tentu hidup kita mulus. Tapi dia mulus Ustaz, pangkat jabatannya mulus-mulus. Ingat, belum tentu itu nikmat, bisa jadi itu azab. Itu bedanya nikmat dengan istidraj. Kalau nikmat, pangkat, jabatan, kekayaan, fasilitas dunia mendekatkanmu kepada Allah, maka itu nikmat. Tapi kalau fasilitas, pangkat, jabatan, kekayaan, popularitas makin membuatmu jauh dari Allah, itu pasti azab. Maka mulus. Begitu pensiun, tidak ada yang mau lihat rumahnya. Anak buahnya lewat seolah-olah tidak kenal. Itu sudah penderitaan batin sudah itu Pak. Tahun kedua tiba-tiba kena stroke. Tahun ketiga di kateter. Kencing pakai selang. Makan pakai sonde. Stroke. Istrinya usia 35 tahun. Istrinya bawa mantan pacarnya ke rumah. Dia lihatlah istrinya dengan mantannya dalam keadaan stroke. Dia bisa ngomong. Apa sebabnya? Karena kalian tidak bersyukur. Kalau kalian mensyukuri nikmat yang Allah berikan, insya Allah hidupmu pasti tenang. Orang tenang bukan karena pangkat jabatan. Orang tenang bukan karena banyaknya duit. Orang tenang bukan karena populer. Saya bisa rasakan, dulu saya berpikir enak setelah populer. Oh ternyata setelah populer seperti sekarang Pak, kadangkala saya jengkel. Lalu kenapa orang bisa tenang? Karena ada rasa syukur dalam hatinya. Bayangkan kalau kita dari bandara Pak, lagi capek, mau istirahat sejenak, datang ibu-ibu, selfie dulu Ustaz, selfie dulu. Baru selfie-nya terlalu dekat dengan lubang hidung. Karena ada juga ibu-ibu yang belum tahu selfie Ustaz, selfie. Jauh-jauh ibu, supaya bukan lubang hidung, dia lihat ini orang.
Supaya saya tidak jengkel, saya lalu bawa kesyukuran. Alhamdulillah, berapa banyak orang mau selfie tapi tidak dilayani. Saya Allah minta, sudah syukur, pasti tenang.